Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semua, selamat malam. Ya, jadi kiranya Prabhu dan Mataji ingin menahan saya lebih lama di sini ya. Jadi yang semestinya kami pamit besok tapi tidak dapat tiket. Ya, baru tanggal hari Sabtu baru dapat sampai di ujung pandang. Belum tahu apakah hari itu dapat lanjut atau tidak. Ya, bisa terima apa adanya saja. Belok kanan lagi ke Kalimantan. Kita serahkan pada pengaturan di atas. Ya. Kita lanjutkan lagi membahas the teaching of Lord Chaitanya, ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi tanpa kita mengikuti ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu dalam yang dia ajarkan adalah Raganuga Bhajan seperti itu. Ya. Kita tidak akan tanpa kita mengikuti langkah kaki Padma ataupun ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, kita tidak akan bisa menyibukkan diri kita dalam Raganuga Bhajan. Ya. Karena apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Raganuga Bhajan, bukan Vaidhi Bhakti istilahnya kan. Ya. Hanya atas karunia Chaitanya Mahaprabhu kita memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ya, pelayanan cinta bakti yang secara spontanitas dalam mood sebagai para penduduk di Braja. Jadi kita mengulang lagi, tadi pagi juga kita sudah menjelaskan bahwa semua penduduk Braja Bumi itu mereka memiliki mood yang spontan untuk melayani Krishna, baik dalam tingkat dasya, sakya, vatsalya, apalagi madura rasa seperti itu ya. Jadi semuanya itu adalah spontanitas. Mereka tidak perlu mengikuti sadhana untuk mereka bisa melakukan puja ataupun mencintai Krishna begitu, karena mereka memang dari hati mereka secara wajar memang sudah mengembangkan ya, kerinduan dan cinta kasih yang besar kepada Krishna. Karena itu berbagai lila rohani Sri Krishna satu persatu dipertunjukkan oleh Sri Krishna hanya untuk memenuhi keinginan para penyembah dalam berbagai tingkat pelayanan bakti seperti itu. Ya. Amawina anye nare braja prema dite. No one but me can bestow the kind of loving service performed by the resident of Braja. Tidak ada seorang pun kecuali diriku ya, yang dapat menghadiahkan ataupun memberikan sejenis pelayanan cinta bakti yang dilakukan oleh para penduduk Braja. Ya, karena Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau adalah ya, Krishna dan Srimati Radharani. Radha Krishna Nahe Anya. Ya. Jadi Radha Krishna. Ya. Kalau di Braja Bumi dijelaskan antara Radha dan Krishna adalah dalam bentuk wujud yang berbeda. Ada yaitu Krishna dan Srimati Radharani. Ya. Tetapi di dalam Chaitanya Lila, ya, Krishna dan Srimati Radharani mengambil bentuk dalam satu wadah, dalam satu kontainer, yaitu Gauranga Mahaprabhu. Karena itu jelaskan Bahir Gaura, ya, Anta Krishna Bahir Gaura. Anta artinya di dalam, ya, di dalamnya adalah Krishna, dan Bahir artinya di luarnya adalah Gaura. Ya. Karena
Sri Krishna mengambil warna dan mood Srimati Radharani yang nampaknya di luar, tapi di dalamnya sesungguhnya adalah Krishna. Ya. Karena itu ketika dalam percakapan antara Rai Ramananda dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu di India Selatan ketika itu, ya, di tepi Sungai Godawari, dan setelah selesai percakapan itu, ya, karena ketika Rai Ramananda di dalam Krishna Lila, beliau sudah melihat bagaimana, karena beliau adalah Manjari, beliau sudah melihat bagaimana ketika Sri Krishna dan Srimati Radharani bersama-sama seperti itu. Tapi belum pernah melihat bagaimana Sri Krishna masuk ke dalam hati Srimati Radharani. Ya. Itu yang dijelaskan. Karena itu jelaskan di sana diperlihatkan bagaimana menempatkan Srimati Radharani ke dalam kerinduan yang besar itu seperti emas yang cair meleleh. Karena itu ketika dalam kerinduan yang besar itulah Sri Krishna masuk ke dalam hati Srimati Radharani. Ya, karena hanya Srimati Radharani yang memiliki cinta kasih yang begitu besar pada Krishna, tidak ada yang melebihinya. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Srimati Radharani juga jauh lebih besar dari kebahagiaan yang dirasakan oleh Krishna. Ya, karena itu Krishna ingin merasakan rasa itu begitu. Ya, jadi kalau tidak beliau masuk ke dalam hati Srimati Radharani karena kekayaan itu, cinta itu disimpan di hati yang paling dalam. Ya, bagaimana caranya masuk ke dalam itu kan harus dijadikan cair dulu. Kan? Kalau emas masih solid kan tidak bisa ditempa. Karena itu dibuatlah Srimati Radharani terhanyut dalam rindu perpisahan, yang artinya ya karena panas dalam rindu perpisahan itu membuat beliau menjadi cair dan akhirnya Krishna masuk ke dalam hati beliau seperti itu. Ya. Mahaprabhu menyampaikan kepada Sanatan Goswami, Raga Bhakti Vidi Bhakti Hayadui Rupa Swayam Bhagavate Bhagavate Raga Sadui Rupa Raga Bhakti Raja Swayam Bhagavate Paya Vidi Bhakti Prasadadehe Vaikuntereya. Ini dikutip dari Chaitanya Charitamrita Adya Lila bab 24 sloka 84, 85 dan 87. There are two kind of devotional activity. Jadi ada dua jenis kegiatan bakti, spontaneous and regulative, yaitu ya cinta yang spontanitas dan ya ataupun pelayanan cinta bakti yang spontanitas dan pelayanan yang di bawah aturan-aturan dan prinsip-prinsip seperti itu. By spontaneous devotional service in Braja, one attend the original Supreme Personality of Godhead. Dengan melaksanakan ya, pelayanan cinta bakti yang spontanitas seperti yang dilakukan oleh pada penduduk Braja, maka mereka mencapai personal Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Ya. By executing regulative devotional service, one attain expansion of the Supreme Personality of Godhead and become an associate of Narayana in Vaikuntha Loka, the planet of sky. Dengan mengikuti Vaidhi Bhakti ataupun pelayanan Bhakti yang diatur dengan aturan, prinsip dan sebagainya. Ya. Jadi para penyembah seperti ini tidak masuk langsung ke Goloka Vrindavan, tapi mereka masuk ke planet-planet Vaikuntha melakukan pelayanan pada Sri Narayana. Karena kenapa terjadi perbedaan demikian? Karena para penyembah yang melaksanakan pelayanan bakti dengan di bawah Vaidhi Bhakti ini masih ada harus dalam tingkat awal itu kita memiliki awe and reference, ya, rasa kagum dan hormat. Jika kita tidak memiliki rasa kagum dan hormat
ya kepada arca yang kita puja, maka karena kita belum pada tingkatan Raganuga Bhakti ataupun belum memiliki cinta kasih yang murni, ya kita belum bisa melihat arca yang kita puja, Radha Krishna yang kita puja itu seperti Krishna dan Srimati Radharani di Vrindavan. Tapi diajarkan oleh para acarya kita, oleh Srila Prabhupada, kita memuja Radha Krishna itu dengan kemewahan seperti memuja Lakshmi Narayana, seperti itu. Jadi karena ada awe and reverence, rasa hormat dan kagum seperti itu, maka itu adalah sifat yang ditunjukkan untuk Vaikuntha Loka. Penjelasan seperti itu, ya. Terus Sanatana Goswami Chaitanya Mahaprabhu gave the teaching about bhakti to one and all. Melalui Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan ajaran bhakti ini lewat beliau kepada untuk semuanya. Several chapters of the Chaitanya Charitamrita consist of Lord Chaitanya instruction to Sanatana Goswami. Jadi beberapa bab di dalam Chaitanya Charitamrita itu menyangkut percakapan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Srila Sanatana Goswami, ya, yang disebut sebagai Sanatana Siksa. During 2 months in Varanasi, Mahaprabhu was explained to Sanatana Goswami the science of devotional service. Jadi selama 2 bulan, ya, di Varanasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu berdiskusi menyampaikan pelajaran-pelajaran ini, pengetahuan ini kepada Sanatana Goswami selama 2 bulan, ya, yaitu tentang ilmu pengetahuan bhakti ini. He spoke about the Swarup of Bhagavan. Beliau juga berbicara tentang Swarup ataupun wujud asli dari Bhagavan. Kemudian beliau berbicara tentang jiwa. Kemudian beliau juga menjelaskan apa hubungan antara jiwa dan persona Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Ya, dan bagaimana posisi rohani daripada persona Tuhan yang lain. So what is the transcendental position of the Supreme Personality of Godhead? Is different qualities, ya, kualitas beliau yang berbeda-beda. His expansion ataupun ekspansi beliau ataupun para avatar-avataranya dan sebagainya. About dunia rohani, ya, the development of the personal service, dan juga langkah-langkah ataupun perkembangan daripada pengabdian cinta bakti rohani ini ataupun pelayanan bakti ini, and the ultimate goal of life, Krishna Prema. Dan terakhir beliau menjelaskan tujuan tertinggi dari kehidupan kita sebagai manusia adalah untuk mencapai Krishna Prema, seperti itu. After hearing this detailed instruction, Sanatana Goswami, holding a straw between the teeth, out of humility, clasped the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and submitted the following request to him. Ya. Jadi setelah Sanatana Goswami mendengarkan semua ajaran ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, maka kemudian Sanatana Goswami dengan menaruh menggigit rumput di antara gigi-giginya di mulutnya, ya, dan kemudian dengan penuh kerendahan hati beliau memegang kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengajukan permohonan sebagai berikut kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. My dear Lord, I am a low-born person and I serve low-class people. Oh Tuhanku, hamba ini lahir di keluarga yang paling rendah. Dan dalam kehidupan hamba juga, hamba melayani, ya, kelas yang paling rendah di antara manusia. Ya. Jadi kalau umat lain mengatakan kita kafir kalau tidak ikut agama mereka. Tapi di sini si Sanatana Goswami dia mengatakan karena dia padahal menjadi Perdana Menteri di kerajaan Wamusensa, ya.
berdua beliau, Sanatan dan Rupa Goswami, beliau dua saudara. Karena beliau dua orang ini sangat cerdas sekali, sangat pintar, maka direkrut oleh pemerintah Raja Musun ketika itu untuk menjadi bendahara negara dan juga menjadi perdana menteri. Ya. Tapi di sini mengatakan saya orang lahir di keluarga rendah dan saya melayani orang yang paling rendah. Ya. Therefore I am very degraded soul. Karena itu hamba ini adalah roh yang paling merosot seperti itu. Nonetheless, you have taught me the Siddhanta conclusion. Ya. Namun, ya, tanpa memandang segala hal yang rendah itu, tapi Anda telah mengajarkan kepada hamba kesimpulan ataupun Siddhanta, artinya kesimpulan dari sastra, ya, which are not known even to Brahma. Bahkan kesimpulan sastra ini bahkan tidak diketahui oleh dua Brahma sekalipun. This conclusion are an ocean of nectar. Dan kesimpulan-kesimpulan yang telah Anda sampaikan ini adalah samudra amrita, samudra madu. Ya. Kalau kita ke laut kan hanya ada samudra air asin, ya. Coba kalau dibayangkan kalau samudra itu adalah madu semuanya. Nah, setiap hari kita minum madu, ya. Seperti itu. If you want to make lame men like me dance, if you want me to act according to your desire, then please give me a benediction by putting your lotus feet on my head. Ya, ini permohonan yang kita juga mesti seperti ini, memohon kepada kaki Padma Guru kita, pada Srila Prabhupada. Ya. Jika Anda sungguh-sungguh, ya, jika Anda ingin membuat orang yang lame, artinya orang yang lumpuh, ya, lame, orang yang lumpuh ini untuk bisa menari. Kalau orang lumpuh kan berdiri aja nggak bisa. Ya. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, di sini Sanatan Goswami beliau menganggap dirinya lumpuh. Tapi Ceritanya menginginkan supaya dia menari seperti itu. Ya. If you want me to act according to your desire, jika Anda menginginkan saya supaya bertindak sesuai dengan keinginan Anda, then please give me a benediction by putting your lotus feet on my head. Jadi mohon tempatkanlah, ya, injakkan kaki Padma Anda di atas kepala hamba seperti itu. Ya. Please tell me, let whatever I have taught you be fully manifested before you. Izinkanlah semoga apapun yang hamba telah pikirkan, ya, tentang Anda be fully manifested before you. Itu sepenuhnya semuanya bisa terwujud di hadapan Anda. Such a blessing will give me strength. Hanya karunia seperti itulah yang akan membuat diri hamba mempunyai kekuatan. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu placed his hand on the Sanatan Goswami's head and bless him. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu meletakkan tangan Padma beliau di atas kepala Sanatan Goswami, ya, dan mengatakan sebagai berikut, ya, let all this instruction be manifested to you. Semoga segala perintah dan ajaran yang telah kusampaikan, ya, terwujud, termanifestasi di dalam dirimu. Seperti itu. Itu nanti bisa dibaca dalam Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 23 sloka 119 sampai 124. Ya. Similarly, Srila Rupa Goswami has been personally taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Begitu pula halnya Srila Rupa Goswami telah secara pribadi juga diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Srila Rupa Goswami diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu on the bank of Dasaswamedha Ghat at Prayag. Jadi di tempat yang berbeda. Kalau
Sanatan Goswami di Varanasi, kalau Rupa Goswami di Prayag, ya, atau Halaban. For 10 days continuously Mahaprabhu instructed Rupa Goswami in the science of bhakti and empowered him with necessary potency to write transcendental literature. Ya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan pelajaran kepada Rupa Goswami selama 10 hari secara terus-menerus, ya, dan memberikan kekuatan, empowered artinya memberikan kekuasaan kepada Rupa Goswami dengan segala kekuatan yang dibutuhkan agar dia bisa menulis semua literatur bakti tersebut. Later on, by the mercy of Mahaprabhu, Rupa Goswami wrote Bhakti Rasamrita Sindhu. Dan setelah itu, atas karunia dan perintah Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka setelah Sanatan Goswami, beliau menyusun buku Bhakti Rasamrita Sindhu. Dan Prabhu di sini sudah punya, ya, karena sudah ada dalam bahasa Indonesia, ya. Which is based on the instruction given to him by Lord Chaitanya, yaitu buku itu disusun oleh Srila Rupa Goswami atas petunjuk dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, atas, ya, apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, as well as many other book about devotional service, dan juga banyak buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan bakti seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang ditulis oleh Rupa Goswami tentang Bhakti Rasamrita Sindhu itu adalah kata-kata dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena beliau yang mengajarkannya dan beliau ingat semuanya dan ditulis seperti itu. Jadi itu artinya bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu menginginkan supaya seluruh umat manusia mempelajari buku itu dan menyibukkan dirinya dalam pelayanan cinta bakti rohani kepada Krishna. Seperti halnya Sri Krishna menyampaikan ajaran Bhagavad Gita lewat Arjuna, itu dimaksudkan juga untuk seluruh umat manusia agar mengerti siapa itu Krishna, ya, siapa itu jiwa dan sebagainya, apa hubungan jiwa dan Krishna, apa yang menjadi kewajiban daripada jiwa untuk Krishna. Kan itu semuanya intisari dari ajaran Bhagavad Gita, yaitu Bhakti, Bhakta dan Bhagawan, ya. Jadi Arjuna mewakili kita sebagai Bhakta, ya. Dan Bhakti adalah proses yang diajarkan oleh Sri Krishna, walaupun beliau mengajarkan berbagai macam cara, ada Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga dan sebagainya, ya. Dan akhirnya beliau mengajarkan tentang Bhakti. Beliau menjelaskan aku hanya bisa dicapai dengan Bhakti, tidak dengan karma, tidak dengan Jnana, tidak dengan meditasi seperti itu. Tapi beliau mengatakan Bhakti Amama Bijana, aku hanya bisa dicapai dengan Bhakti seperti itu, ya. Prabhu kahe sunarupa bhakti sare laksana sutarupe kahe vistara na jaya warna. Para sunya gabira bhakti rasa sindhu tomaya cakai petara kahi eka biru. Kalau ada yang hangat sedikitnya. Yang hangat, bro. Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata, "My dear Rupa, please listen to me." Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, berkata pada Rupa Goswami, "Oh Rupa, ya, tolong dengarkan dariku." It is not possible to describe devotional service completely. Ya, ada sama sekali tidak mungkin untuk bisa menguraikan pelayanan bakti itu secara sepenuhnya. Therefore, I shall only tell you the symptom of bhakti rasa. Karena itu, ya, sekarang saya hanya menyampaikan ciri-ciri daripada bhakti rasa itu, ataupun rasa bakti itu. The ocean of transcendental mellow of the personal
service is very deep. Jadi samudra rasa pelayanan cinta bakti rohani itu sangatlah dalam. And no one can estimate its length and breadth. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengukur panjang dan lebar daripada samudra itu. Kedalamannya, panjang lebarnya seperti itu. Apa? Kalau mungkin laut Selat Bali ataupun Selat Lombok atau ya, itu bisa diukur kan. Tapi ada yang pernah mengukur samudra Pasifik, samudra India, ya, samudra Atlantik seperti itu kan. Belum pernah ada yang memberikan ukurannya yang pasti kan. Seperti itu. And no one can estimate the length and breadth of and breadth. Tidak ada yang bisa mengukur kedalaman, panjang dan lebar ya bakti rasa ini. However, to give you a taste of that ocean. Namun untuk memberikan sedikit rasa tentang samudra bakti itu, I shall describe just one drop of it. Ya, saya hanya akan menjelaskan satu tetes saja dari bakti rasa itu. Ya. Kalau hanya satu tetes saja kita memiliki sudah bisa menenggelamkan kita dalam bakti rasa. Kan? Apalagi kalau kita tenggelam dalam samudra bakti rasa itu. First, Mahaprabhu explained that there are innumerable living entities wandering within this universe. Pertama, beliau menjelaskan tentang jumlah makhluk hidup yang tidak terhitung ya di alam semesta ini. Kemudian makhluk hidup itu and then they accept different type of bodies which belong to 8,400,000 species. Dan kemudian beliau menjelaskan tentang hanya jumlah daripada spesies kehidupan sang makhluk hidup itu yang dijelaskan 8.400.000 spesies. Ya. There are two type of living entities dan juga di antara 8.400.000 jenis kehidupan ini dibagi menjadi dua kategori, Stawara dan Janggama. Stawara artinya makhluk hidup yang tidak bisa bergerak dan Janggama artinya makhluk hidup yang bergerak. Ya. Stawara mean those living entities cannot move, like trees, plantation like that. Jadi pohon-pohon, semua tanaman dan sebagainya tidak bisa bergerak sendiri ya. And Janggama refers to those that can move. Dan Janggama artinya makhluk yang bisa bergerak. Among the living entities that can move, there are those who fly in the air, and those who live in the water, and those who live in the land. Jadi antara yang makhluk yang bisa bergerak, lagi digolongkan, ada yang bergerak di atas tanah, artinya berjalan, merayap dan sebagainya. Ada yang hidup di dalam air, baik air tawar maupun air laut, dan juga yang bisa terbang, itu kan? Out of 8,400,000 species, there are 2 million species of non-moving living entities. Di antara 8.400.000 spesies, ada 2 juta spesies makhluk yang tidak bergerak. Antara pohon-pohon dan berbagai tumbuh-tumbuhan itu dijelaskan ada 2 juta spesies. Kenapa Sakyata Mahaprabhu mengetahui semua ini? Apakah beliau pernah melakukan riset? Beliau tidak perlu melakukan riset seperti para ilmuwan sekarang. Harus melakukan penelitian, riset dan sebagainya. Karena beliau adalah Tuhan sendiri. Beliau berada di hati semua makhluk hidup. Karena itu beliau mengetahui semuanya dengan baik. 900 species living in the water. Dan 900.000 jenis makhluk hidup yang hidup di dalam air, baik air tawar maupun air laut. 1
1.100.000 spesies, 1.100.000 spesies of insect, ya, and reptile. Jadi 1.100.000 jenis serangga dan binatang yang melata. Ya. 1 million species of bird. Jadi burung-burung itu di alasan ada 1 juta. Ya. And 3 million species of animal. Ada 3 juta jenis binatang. Ya. And only 400,000 human species. Dan spesies manusia itu dijelaskan 400.000 jenis. Nah, bagaimana membedakannya? Ya, maaf saja ya, ampun dan tenuning karena beliau tidak menjelaskan lebih lanjut ya. Ya. So compared to other living entities, the number of human being is very small. Jadi ya, kita sebenarnya makhluk manusia di hadapan makhluk yang lainnya, kita adalah minoritas gitu. Ya, hanya 400.000 dibandingkan 8 juta makhluk yang lainnya. Ya. Among them, ya, di antara 400 itu juga, ya, to the living entities, the number of human beings is very small. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah makhluk hidup yang lainnya, ya, jumlah manusia ini yang paling kecil, minoritas seperti itu. Ya. Among them, Mlecha, Pulinda, Sabara, Baudas, and others, all those who do not accept Vedas. Dan mereka yang tidak menerima ajaran Veda ini digolongkan pada, ya, para Mlecha, ya, Pulindas, Sabaras, Baudas, dan yang lain-lainnya. All those who do not accept Vedas are considered very low class of human being. Bismillah. Mereka yang tidak menerima ajaran Veda, tidak mengikuti ajaran Veda, adalah kelas paling rendah di antara manusia. Ya. Jadi Veda sekarang Sri Chaitanya Mahaprabhu mengangkat umat Hindu, ya. Kalau tidak yang mengikuti Veda, ya. Kan banyak juga umat Hindu sekarang yang tidak mengikuti Veda, karena dia punya Veda sendiri katanya. Ya, Hindu Nusantara. Kan tidak mengaku Veda mereka. Hah? Yeah. Those people who accept Vedas are in the higher position. Jadi mereka yang menerima Veda ini berada dalam posisi yang lebih tinggi. Yeah. But almost half of them simply give lip service while violating the Vedic principle and committing all kind of sinful acts. Tapi di antara mereka yang mengaku mengikuti Veda, sebagian besar mereka hanya mengikuti di bibir saja, ya, bukan sungguh-sungguh mereka mengikutinya, karena mereka melakukan berbagai macam kegiatan yang berdosa dan melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam kitab suci, seperti committing all kind of sinful activity, dan mereka melakukan berbagai jenis kegiatan yang berdosa. Among those who are really follow the Vedic principle, many engage in productive activities. Dan di antara mereka yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran Veda ini, kebanyakan mereka adalah para karmi yang mengikuti karma kanda untuk mendapatkan produktif aktivitasnya, untuk membuat kegiatan yang untuk membuahkan hasil yang cepat seperti itu. Ya. Recommended in Karma Kanda portion of the Vedas, sebagaimana yang diajarkan di dalam bagian Karma Kanda daripada kitab suci Veda. Among million of such pious karmis, di antara jutaan para karmi yang saleh seperti itu, only a few become jnani. Ya, a wise man. Hanya beberapa menjadi orang bijak, ya, atau menjadi gyani. Out of many million of gyani, di antara jutaan para gyani, 1% may become liberated. Dan di antara jutaan orang karmi itu mungkin satu yang sungguh-sungguh mencapai pembebasan.
And among millions of such celebrated souls, it is very difficult to find a pure devotee of Lord Krishna. Ya. Di antara jutaan orang yang sudah mencapai pembebasan itu, sulit sekali untuk menemukan satu orang penyembah Krishna yang murni seperti itu. Jadi, kalau kita lihat dari ini, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan kita kan. Karena dia termasuk di antara makhluk yang paling langka kan. Hah? Jadi yang bisa menjadi penyembah itu adalah yang paling langka, paling sedikit begitu ya. Bahkan dijelaskan yang menjadi penyembah murni yang Sri Krishna itu juga sangat langka seperti itu. Kita belum sebagai penyembah murni, kita baru belajar menjadi penyembah. From Mahaprabhu's teaching, we can understand that Krishna Bhakti and Krishna Bhakta are very, very rare. Jadi berdasarkan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, kita dapat mengerti bahwa Krishna Bhakti dan juga penyembah Krishna itu adalah sungguh-sungguh sangat-sangat jarang ditemukan seperti itu. Ya. Karena itu, ya, kita menjadi warga yang istimewa sebenarnya. Karena termasuk makhluk langka, ya. Kan barang langka kan yang paling mahal kan. Ya. Ya. Suatu benda yang langka pasti mahal. Karena banyak peminatnya dan barangnya sedikit, harganya tinggi kan. Yeah. Then Chaitanya Mahaprabhu gave the definition of pure devotional service. Kemudian Chaitanya Mahaprabhu memberikan definisi tentang pelayanan cinta bakti yang murni. Anya wanca anya puja Cadigana karma Anukulve sarvendriye Krishna nusilana Suda bhakti iha Aite premahaya Pancharatre bhagavate Laksana kaya. A pure devotee must not cherish any desire other than to serve Krishna. Ya. Seorang penyembah hendaknya tidak mengembangkan keinginan apapun, ya, selain keinginan untuk melayani Krishna. Jadi kalau kita ingin menjadi penyembah yang maju ataupun penyembah murni, tujuan kita hanya satu, yaitu hanya untuk melayani Krishna. Ya, tidak ada keinginan untuk hal-hal yang lain, itu maksudnya. He should not offer worship to the demigod or to mundane personalities. Hendaknya jangan memuja para dewa ataupun memuja makhluk biasa seperti itu. Ya. Kalau terutama pada menjelang pemilu, banyak orang memuja tokoh, ya, ya, menjadi tokoh pujaan mereka para tokoh, ya. Dapat uang. Ya. Karena mereka membawa sembako, membawa ya hadiah seperti itu, membeli suara, kalau sudah lewat pemilu lupa semuanya, ya, kita hanya dijadikan objek saja. Ya. He should not offer worship to demigod or mundane personalities. Ya, sebagai penyembah tidak perlu memuja para dewa ataupun memuja makhluk biasa. He should not cultivate artificial knowledge. Juga jangan mengembangkan ataupun mengejar pengetahuan biasa, which is devoid of Krishna consciousness, yang sama sekali tidak, ya, ada yang menyangkut paut kesadaran Krishna. And he should not engage himself in anything other than Krishna conscious activities. Dan dia hendaknya tidak menyibukkan dirinya yang dalam kegiatan apapun selain kegiatan kesadaran Krishna. Ya. One must engage all one purified senses in the service of the Lord. Dan penyembah itu di mana ketika indria-indrianya yang sudah tersucikan, hendaknya menggunakan indria-indrianya itu untuk melayani, ya, Tuhan yang Maha Esa atau melakukan pelayanan kepada Tuhan.
This is the preferable execution of Krishna conscious activities. Inilah tindakan yang preferable, artinya yang cocok, yang mendukung ya, kegiatan dalam kesadaran Krishna ini. This activity are called Sudha Bhakti. Jadi kegiatan seperti ini disebut sebagai Sudha Bhakti, pure devotional service, yaitu pelayanan cinta bakti yang murni. One who renders such a pure devotional service will develop the love of Krishna. Jadi siapapun yang sudah mengembangkan pelayanan cinta bakti rohani yang murni ini, pasti dia akan mendapatkan Krishna Prema, mengembangkan Krishna Prema. Ya. In due course of time, ya, seiring waktunya dia pasti akan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. In the Pancharatas and Srimad Bhagavatam, these symptoms are described. Dan ciri-ciri ini selain dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita ini, yaitu Madhya Lila bab 19 sloka 168 sampai 69, juga dijelaskan baik dalam Pancharatra maupun dalam Srimad Bhagavatam. This instruction of Mahaprabhu appears in the form of a famous verse in Srila Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu. Ya, apa slokanya? Ada yang ingat? Ini ada dalam apa namanya? Dalam Bhakti Rasamrita Sindhu. Anya bila sita sunyam yana karmadi anavritam anukulyano krishnanu silanam bhaktirutama. When first class devotional service developed, ketika pelayanan cinta bakti kelas utama dikembangkan, one must be devoid of material desires. Ya. Dia harus terbebas dari keinginan-keinginan material. Ya. Baik dengan keinginan material, pengetahuan, ya, yang dicapai dengan monistik filosofi dan filsafat monistik, and primitive action, dan kegiatan-kegiatan untuk membuahkan hasil. Ya. Devotee must constantly serve Krishna preferably as Krishna's desire. Jadi para penyembah hendaknya melakukan pelayanan kepada Krishna secara preferable, artinya yang menyenangkan Krishna, seperti itu. Jadi inilah definisi dari pelayanan cinta bakti yang murni itu. Anya bilasa. Wilasa artinya keinginan. Anya artinya yang berbeda. Ya. Jadi keinginan yang selain berbeda, yang keinginan lain yang berbeda dengan bakti, itu maksudnya. Sunyam. Ya. Sunyam artinya kita hendaknya jangan memiliki keinginan-keinginan yang lain selain bakti. Itu maksudnya. Ya. Apa yang disebut keinginan-keinginan yang lain itu? Jnana, yaitu ya, pengetahuan yang spekulatif. Ya. Karma, yaitu kegiatan yang untuk membuahkan hasil. Dan anamritam, artinya segala kegiatan-kegiatan yang lainnya yang untuk membuahkan hasil itu. Anukulyana krishnanu silana. Dan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi Krishna dan ya bebas dari segala motif, ya, hanya untuk menyenangkan Krishna. Sesuai dengan keinginan Krishna, itulah disebut dengan bakti utama. Jadi seperti Kamsa, dia selalu ingat kepada Krishna, kan? Dia sedikit pun tidak pernah lupa pada Krishna. Tapi dengan cara benci dan takut begitu. Karena setiap melihat wajahnya ataupun di cermin, dia melihat seolah-olah kepalanya sudah terpotong begitu, melihat bayangan Krishna seperti itu. Jadi dia dihantui oleh rasa takut terus. Tapi dia ingat dengan Krishna terus. Karena itu dia ingin membunuh Krishna dengan berbagai cara dan mengirim berbagai raksasa dan sebagainya, kan. Nah, ini cara mengingat Krishna dengan cara yang tidak favorable, ya. Tapi para penyembah di Vrindavan, mereka selalu mengingat Krishna dalam kerinduan pada Krishna. Ketika Krishna berangkat pagi-pagi bersama teman-temannya mengembalakan, ketika beliau masih kecil, ya,
mengembalakan anak-anak sapi. Jadi semua orang tua berdiri di depan rumah mereka melepas kepergian Krishna. Jadi seolah-olah nyawa mereka, hidup mereka pergi bersama Krishna, seperti itu. Ya, ketika selama Krishna berada di tengah hutan bermain bersama teman-temannya mengembalikan anak-anak sapi seperti itu. Walaupun mereka sibuk dalam kegiatan rumah tangga, tapi pikiran mereka selalu ingat pada Krishna. Ya, para gopi yang muda berpikir itu apa namanya? Karena mereka pernah menyentuh telapak kaki Padma Krishna. Itu yang dijelaskan kaki Padma Krishna itu lebih lembut daripada kelopak bunga mawar. Ya. Kalau kelopak bunga mawar kan digores dengan kuku sedikit saja dia sudah tergores kan. Dan mereka membayangkan bagaimana kaki Padma Krishna apakah tidak terluka karena lewat di hutan-hutan itu bukan seperti lewat di jalan aspal atau di atas lantai keramik seperti ini kan. Pasti banyak kerikil, banyak duri dan sebagainya. Kenapa? Ya, kaki Padma Krishna tidak luka, tidak ada kena duri seperti itu. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Ya. Bahkan para gadis mengatakan, ya, saya takut menempatkan kaki Padma Krishna di payudara saya. Ya. Karena saya merasakan payudara saya itu terlalu keras. Sedangkan telapak kaki Padma Krishna itu seperti telapak bunga mawar, seperti itu. Ya. Jadi begitu sayangnya mereka pada Krishna, tidak sesaat pun mereka lupa pada Krishna. Jadi ketika apapun yang mereka kerjakan hanya berpikir tentang Krishna. Ya. Nah inilah cara pelayanan yang favorable pada Krishna, yang menyenangkan bagi Krishna seperti itu. Ya. If one does not become anyabilasa shunyam, jika dalam pelayanan bakti kita tidak terbebas dari anyabilasa ini, ya, free from any desire other than to serve Krishna, ya, belum terbebas dari keinginan-keinginan lain selain untuk melayani Krishna, one will never attain bhava and prema, ecstatic love for Krishna. Maka kita tidak akan pernah mencapai bhava dan prema kalau dalam pelayanan bakti kita masih ada keinginan-keinginan lain seperti itu. Chaitanya Mahaprabhu has described to Srila Rupa Goswami the stage of development of prema. Jadi, ya, si Chaitanya Mahaprabhu telah mengajarkan pada Srila Rupa Goswami tingkat-tingkat perkembangan daripada prema itu, as well as the specific qualities of different rasas, dan juga kualitas-kualitas khusus daripada berbagai macam rasa yang berbeda. Loving relationship, ya, hubungan cinta kasih bersama Krishna, loving relationship with Krishna. Such relationship can be fully released only with Krishna in his original form, Brajesa Tanaya Krishna. Jadi hubungan cinta kasih yang murni dalam cinta bakti ini hanya bisa dinikmati langsung dalam hubungan dengan Krishna di Braja Bumi, yang disebut Brajesa Tanaya Krishna. Adapun Krishna sebagai putra Maharaja Nanda dan Yasoda. Aradya Bhagavan Brajesa Tanaya Tadama Vrindavanam Ramya Kecit Upasana Brajavadu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumatamahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matam Nidam Tatradara Naparaha. Ini dikutip dari Chaitanya Manjusa. Ya. The Supreme Personality of Godhead, Persona Tuhan Yang Maha Esa, the son of Nanda Maharaj, Putra Maharaja Nanda, is to be worshipped along with his transcendental abode. Beliau hendaknya dipuja bersama dengan tempat rohani beliau, yaitu Vrindavan. The most pleasing form of worship for the Lord is that which was performed by gopis in Vrindavan. Dan cara pemujaan kepada Krishna, ya, adalah yang patut dijadikan contoh adalah cara pemujaan para gadis ataupun
yang dilakukan oleh para gopi di Vrindavan. Ya. Srimad Bhagavatam is the spotless authority on everything. Dan Srimad Bhagavatam adalah ya otoritas yang bebas dari cacat celah atas segala hal. And pure love of God is the ultimate goal of life. Dan mengembangkan Krishna Prema atau cinta kasih kepada Krishna adalah tujuan dari hidup kita, for all men, untuk seluruh umat manusia. This statement for which we have the highest regard. Atas kita hendaknya memberikan perhatian yang tertinggi atas pernyataan ini, are the opinion of Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena ini adalah yang pendapat dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, jadi inilah yang disebut dengan pelayanan cinta bakti yang murni, yang spontanitas, sebagaimana dilakukan oleh para penduduk Vrindavan, khususnya oleh para gopi. Ya, seperti itu. Ketika Krishna hanya meniup serulingnya saja, para gopi sudah meninggalkan segala-galanya. Ya. Dan bahkan kalau ada yang belum memenuhi syarat untuk datang pada Krishna, mereka ditahan oleh orang tuanya, oleh suaminya dan sebagainya. Ya, mereka masuk meditasi. Ada yang meninggal ketika itu, tapi kemudian berpindah di alam semesta lainnya, seperti itu dijelaskan. Tapi para gopi yang sudah memenuhi syarat untuk bisa datang kepada Krishna dan untuk ikut dalam tarian rasa itu, mereka bisa meninggalkan segala-galanya. Ya. Dan setelah mereka datang kepada Krishna, Krishna lagi mengujinya. Kenapa kamu malam-malam datang sini? Ini melanggar prinsip etika seperti itu. Pulanglah gitu. Kenapa harus pulang? Kamu sudah memanggil saya ke sini seperti itu. Dan di sana karena mereka meninggalkan segala-galanya hanya untuk Krishna. Ya, meninggalkan dharma keluarga, meninggalkan segala aturan, prinsip, etika, moral dan sebagainya. Mereka tinggalkan semua hanya demi untuk memberikan kepuasan pada Krishna. Karena itu Krishna mengatakan naparaya. Kamu bisa menanggalkan segala-galanya hanya untuk melayani dan memberikan kepuasan pada diriku. Tapi aku tidak bisa membayar lagi apa yang kamu korbankan untuk diriku, seperti itu. Semoga pengorbananmu ini menjadi menjadi balasan yang pantas untuk diri kalian, seperti itu. Jadi karena Krishna belum pernah, dalam lila Krishna belum pernah meninggalkan apapun untuk para penyembahnya. Karena itu beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dan meninggalkan segala-galanya, ya, yaitu menjadi sannyas, ya, untuk memberikan layanan, untuk memberikan cinta kasih rohani ini kepada para penyembahnya, kepada kita semua, dan juga untuk beliau sendiri, seperti itu. Jadi inilah rangkaian daripada lila Krishna yang terhubung kemudian dengan lila Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu Krishna sendiri sekarang mengajarkan pengetahuan ini pada kita, seperti itu. Ya. Nah, untuk malam ini sampai di sini dulu. Ya, besok pagi kita lanjut lagi, karena masih diberikan kesempatan untuk lanjut. Ya, masih lagi. Besok pagi dan besok malam masih bisa kita bahas bab yang lain, ya, seperti itu. Supaya lebih memberikan wawasan kita pada lila Sri Chaitanya Mahaprabhu, ajaran-ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, tentang kirtan, tentang nama suci dan sebagainya, seperti itu. Semua yang terkait pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya adalah perintah dan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu sesungguhnya, kan? Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan ataupun komentar seperti itu? Ya. Ya. Tadi kan ada dibacakan itu tentang yang penyembah yang yang puja regan-regan dengan air. Ya. Apa namanya?
Waidi Bhakti Ya, dan Raganuga. itu tadi dijelaskan adalah bisa pulang ke Waikunta, tapi itu kan belum mencapai apa namanya Raganuga itu. Ya, jadi yang Raganuga artinya yang spontanitas Ya. itu dicontohkan yaitu para penduduk Brindawan, Ya. ya, khususnya para Itu ke Goloka. ya, yaitu ke Goloka Brindawan karena mereka objeknya langsung kepada Krishna. Ya. Kalau Waidi Marga ini karena masih ada away and return, artinya rasa hormat, rasa kagum, seperti itu, mereka nantinya akan ke Waikunta Loka. Itu enggak kembali juga ke dunia materi lagi. Enggak. Nah, kalau sudah sampai di sana tidak kembali ke dunia materi. Dan Krishna menyampaikan dalam Bhagavad Gita, Mam ewai prapadyante mayamitam tarantite. Jadi mereka yang selalu memuja diriku, yang akan sampai pada diriku. Gitu. Dan orang yang sudah sampai pada Krishna, sampai dunia rohani, tidak akan pernah lahir lagi di dunia materi ini kan. Ya. Karena Waikunta juga sudah dunia rohani. Ya. Jadi ada perbedaan seperti itu. Ada yang lain? Prabu, dua. Ya. Sehubungan dengan yang Mahat jelaskan tentang perpisahan. Ya. Kalau dipikir kan kita kan menderita, bagaimana kemudian terima tidak adanya berpisah dengan Krishna. Jadi kalau kita baca ini sejarahnya itu bagaimana menderitanya, bahkan bisa sampai kurus, sampai tidak besar, itu kan. Ya. Itulah dalam rindu perpisahan seperti itu. Ya memang di luar kelihatannya sangat menderita, tapi pertemuan itu di dalam itu jelas. Ya. Di luar mengekspresikan seperti ini, tapi di dalam karena dia selalu berpikir tentang Krishna. Karena itulah dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Baru beberapa hari sebelum yang kesini saya membaca penjelasan Prabhupada yang menjelaskan tentang itu. Kenapa dijelaskan bahwa Krishna kan sudah dijemput oleh Akrura. Ya. Tapi di dalam sastra dijelaskan bahwa Eka Padamna Gacanti, bahwa Krishna tidak pernah meninggalkan Vrindavan satu langkah pun begitu. Ya. Tentu dengan pikiran kita, dari dulu saya berpikir tapi belum berani bertanya juga pada Srila Gurudev begitu. Ya, tapi hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh para acarya kita. Tapi Prabhupada kemudian mengatakan dalam penjelasan beliau, karena para gopi dan semua penduduk Brindavan, khususnya Srimati Radharani, selalu berpikir tentang Krishna. Karena Krishna adalah absolut, baik secara nyata beliau meninggalkan ataupun hanya dalam pikiran saja, itu sama. Itulah sifat absolut Krishna. Kan seperti dijelaskan seorang Brahmana yang buta huruf, dia bisa membaca dia tidak mempunyai fasilitas untuk memuja arca kan. Ya kemudian dia hanya dalam pikirannya memuja arca, kemudian dengan proses yang teliti sekali, ya kemudian memandikan arca, meriasnya, menempatkannya, kemudian mempersembahkan, ya sudah lama belum pernah mempersembahkan sweet rice gitu. Begitu saya masak, dalam pikirannya dia masak sweet rice. Ya, kemudian kalau sweet rice itu sudah matang, ini akan enak dipersembahkan kalau dalam keadaan dingin seperti itu. Kemudian dia taruh sebentar. Kemudian dia ingin coba apakah sudah dingin sekarang. Dia masukkan jari hanya dalam pikirannya begitu. Masukkan itu terus panas. Ya. Maka meditasinya terputus, dilihat jarinya itu terbakar atau merah begitu. Kalau kena air panas kan melepuh tangan kita seperti itu. Nah itulah bahwa perbedaan kita tidak berpikir tentang Krishna. Ya, hanya dalam pikiran kita sebenarnya terhubung bersama Krishna. Karena Krishna absolut seperti itu.
Tapi kalau kita berpikir tentang air, apakah dahaga kita hilang? Hah? Tidak kan? Ya. Karena di dunia material ini antara benda dan nama beda. Tapi di dunia rohani antara nama dan bendanya sama gitu. Karena itu jelaskan abinatwa nama namina ada beda antara nama Krishna dengan Krishna. Seperti itu. Jadi karena para penutup Vrindavan, khususnya Srimati Radharani, tidak pernah sesaat pun lupa pada Krishna dan terhanyut dalam kerinduan. Dalam kerinduan diekspresikan di luarnya kesedihan itu, tapi di dalam sebenarnya beliau merasakan kebahagiaan yang sangat besar seperti itu. Bahkan di lasan hati beliau meleleh seperti itu. Karena itulah kemudian Krishna masuk ke dalam itu. Itulah yang disebut dengan antar Krishna bahir Gora. Karena di dalamnya Krishna sebenarnya gitu. Kemudian itu diwujudkan secara nyata dalam bentuk sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itulah triknya Krishna juga. Kalau tidak begitu, karena cinta kasih itu dimiliki Srimati Radharani yang tersimpan di dalam hatinya yang paling dalam begitu. Kan itu seolah-olah Krishna meninggalkan Vrindavan supaya membuat hati Srimati Radharani itu mencair, meleleh. Ya. Supaya beliau bisa masuk mencuri harta yang paling berharga itu. Itu. Jadi ceritanya seperti itu dijelaskan. Ya. Karena itulah kemudian ditunjukkan dalam lila percakapan antara Raya Ramananda dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu di tepi sungai Godawari itu. Dan akhirnya beliau menunjukkan bagaimana, karena beliau di Vrindavan Lila sebagai manjari bisa masuk langsung ke tempat di mana Krishna Srimati Radharani bersama, karena manjari itu sama seperti anak-anak kecil seperti itu, belum ada rasa malu atau apa seperti itu. Dan Sri Radha dan Krishna juga tidak risih gitu. Jadi beliau sudah melihat bersama-sama bagaimana Srimati Radharani dan Krishna bersama-sama seperti itu. Tapi bagaimana beliau masuk ke dalam hati Srimati Radharani itu yang tidak beliau lihat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu dijelaskan Kancana Pancalika. Tadinya saya melihat patung berwarna hitam, tapi sekarang saya melihat patung hitam ini diliputi oleh emas seperti itu. Karena warna kuning emas itu kan warna Srimati Radharani, dan Krishna kan yang warna hitam itu. Itu dijelaskan dalam bukunya Sila Gurudev tentang itu. Ya. Jadi memang Krishna menempatkan itu untuk supaya beliau masuk secara rahasia ke dalam hati Srimati Radharani. Dan karena itulah kemudian beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Karena beliau ingin mendapatkan 3 rasa yang tidak pernah beliau rasakan itu. Dalam dari satu lila ke lila, kemunculan lila yang satunya kan ada sesuatu yang selalu beliau yang baru yang belum dirasakan seperti itu. Ketika beliau muncul sebagai Nrasingha, kemudian beliau memangku perlahan, perlahan kan, Dan yang merasakan kebahagiaan lebih besar adalah perlahan, daripada Nrasingha, sangat sebagai orang tua yang memangku perlahan. Dan tentu saja Tuhan ingin merasakan kebahagiaan yang lebih besar itu. Karena itu kemudian dan ketika itu Nrasingha muncul dari pilar kan. Bagaimana pilar bisa memangku beliau. Dan itu dalam kemunculan berikutnya beliau menjadi Sri Ramacandra. Supaya memperoleh kesempatan dipangku, disayang oleh orang tua seperti itu. Jadi apa yang belum dipenuhi dalam lila sebelumnya dipenuhi dalam lila berikutnya. Dan dalam lila Sri Rama ada beberapa keinginan yang tidak terpenuhi. Umpamanya hubungan pertemanan, tidak equal, tidak sejajar. Walaupun beliau mempunyai persahabatan dengan Sugriwa, dengan
Wibisana seperti itu. Tapi Sugriwa dan Wibisana mengerti bahwa Sri Ramacandra adalah personal Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana bisa duduk pada kursi yang sama, yang sejajar seperti itu? Ya, itu satu keinginan. Beliau ingin memeluk, ingin berpelukan dengan teman-teman dan sebagainya seperti itu. Ya. Yang kedua, sebagai Ramacandra, beliau Ekapati Dara. Sudah bersumpah satu istri yang setia dan beliau juga satu suami yang setia seperti itu. Tapi kemudian ada resi-resi yang bermeditasi di hutan Dandakaranya seperti itu, mengembangkan keinginan seperti seorang gopi ingin memeluk Sri Ramacandra seperti itu. Ya. Nah itu tidak dalam lila ini, nanti dalam lila berikutnya kamu bisa memeluk diriku. Karena itu beliau muncul sebagai gopi di Brindavan dalam lila berikutnya. Ya. Yang ketiga juga Surpanaka mengembangkan keinginan untuk menjadi dinikahi oleh Sri Ramacandra, tapi Sri Ramacandra sudah mengatakan Ekapati Dara. Ya. Jadi keinginan itu harus diterima kan? Karena itu dia dibuat cacat supaya tidak ada yang mengawini dalam hidupnya itu. Ya, dalam lila Sri Krishna kan menjadi kubja kan? Apa yang keinginannya dipenuhi kan? Seperti itu. Nah, jadi kubja Iya, itu. Jadi apa yang tidak terpenuhi dalam lila satu dalam lila berikutnya. Karena itu kemudian di dalam jangan juga hubungan cinta kasih hanya Ekapati Dara. Dia tidak banyak yang menginginkan berhubungan dengan menjadi suami dan suami. Karena itu dalam lila Sri Krishna, ya, beliau mempunyai pertemanan yang sejajar dengan dengan anak-anak gembala sapi, bahkan saling merebut makanan, saling gendong, tidak ada batas seperti itu. Ya. Wibisana muncul juga di lila Brindavan. Tidak dijelaskan. Ya. Ya. Wibisana tetap beliau menjadi di raja di Alangka. Bahkan dalam cita-cita tentang Sri Jagannath, beliau sering datang ke Dasan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu masih hadir. Ya. Jadi itu ada cerita, ada seorang Brahmana dari India Selatan yang sangat miskin sekali, kemudian meditasi, dia ingin mendapatkan karunia dari Sri Jagannath. Dia melakukan pertapaan yang keras sekali seperti itu untuk bisa dasan dan mendapatkan karunia. Setelah melakukan puasa yang cukup panjang, akhirnya dilihat ada orang yang besar sekali dari lautan muncul seperti itu. Dan setelah keluar dari lautan, tinggi besar seperti itu, kemudian dia mengubah badannya menjadi agak normal seperti itu dan diikuti oleh Brahmana ini. Ternyata beliau datang ke Gopinath Temple dan beliau dasan sama Sri Chaitanya Mahaprabhu di sana seperti itu. Dan kemudian Brahmana ini sebenarnya ingin sekali, siapa anda tolong berikan saya karunia gitu. Saya mau dasan sama Jagannath begitu. Tapi dia tidak langsung ke tempat Jagannath, tapi beliau bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu begitu. Ya. Nah, jelaskan di sana setelah beliau dasan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau balik, tapi orang ini mengikuti terus begitu. Akhirnya dia disuruh datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu nulung lagi, mengikuti dia yang bisa memberikan kamu karunia seperti itu. Ternyata beliau mengungkapkan diri beliau adalah Wibisana seperti itu. Ya. Di Puri? Ya, di Puri. Jadi memperoleh dasan dari Wibisana, memperoleh dasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Ada kita yang berkaitan dengan lila Sri Jagannath seperti itu. Jadi itulah dari satu lila ke lila lainnya selalu ada perkembangan yang membuatkan dalam lila Sri Krishna di Brindavan, apa yang menjadi yang belum terpenuhi dalam lila Sri Ramacandra dipenuhi. Kemudian dalam lila sebagai Sri Krishna ada juga yang belum dipenuhi, 3 hal kan. Ya, ketampanan wajah beliau.
ketika beliau mengaca di pilar yang terbuat daripada kristal semuanya. Di sana beliau mengaca seperti kita mengaca kan. Di sana melihat wayangan Braja beliau yang begitu tampak. Beliau ingin memeluknya. Siapa ini yang begitu tampak? Apa ini saya seperti itu? Ya. Dan juga cinta kasih Srimati Radharani yang hanya bisa dinikmati oleh Srimati Radharani, itu yang kebahagiaan yang dirasakan oleh Srimati Radharani mencintai Krishna jauh lebih besar dari apa yang dirasakan oleh Sri Krishna. Karena itu Krishna ingin merasakan itu. Dia tidak pernah mau kalah sebenarnya kan, lalu ingin, karena beliau personal Tuhan yang Maha Esa. Karena itu beliau menjadi Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk merasakan apa yang tidak bisa dirasakan dalam Krishna Lila. Jadi selalu ada perkembangan untuk itu. Apa yang satu apalagi ya ada di sloka ke-6 kalau nggak salah di dalam di bab pertama Chaitanya Charitamrita, nanti saya cari ya. Jadi selalu ada dalam Chaitanya Lila lah semua soal itu terpenuhi seperti itu. Ya. Dan juga setiap kemunculan awatara kan selalu ada dua alasan, internal dan eksternal seperti itu. Ya. Eksternal artinya untuk menegakkan juga dharma seperti itu, dan internalnya adalah untuk kepuasan pribadi beliau seperti itu. Ya. Lalu ada dua hal ini yang menjadi alasan untuk kemunculan beliau sebagai awatara seperti itu. Dan itu jelaskan bahwa lila Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah yang paling komplit sebenarnya, karena segala aspirasi ketuhanan itu terpenuhi di sana, seperti itu dijelaskan. Beliau juga lebih murah hati dari Krishna sendiri, seperti nama suci Krishna lebih murah hati daripada Krishna sendiri kan, seperti itu kan. Ya, begitu pula Chaitanya Lila lebih berkaruna daripada Lila Krishna sendiri. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak lagi ada yang bertanya, kita akhir sampai di sini. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Gauranga Mahaprabhu Krishna Prema Pradata ki jai, Nityananda Prabhu Gaura Prema Pradata ki jai, Jai Yeshua Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai, all glories to Sri, segala pujian pada semua penyembahnya, segala pujian pada Sri Guru Sri Gauranga, kita Gaura Premanandi.